rencana kita ini mau ke dermaga rencana. Namun kita izin dulu sama teman-teman, izin sebentar. Berhenti. Kira jalan ya. Gimana, Bu? Hah? Dari apa? Dari mau ke pelabuhan yang apa? Ini tuh anakmu ya? Jadi apa? Ya. Jangan nangis kau kalau Iya. gitu. Kau begitu nangis. Ya, udah ya. Ayo, Bang. Ini kan security jadi security. Iya, security jadi. Oh, ya? Iya kan bisa. Security awalnya. Awalnya security itu, Pak. Ya. Tapi komandan. Walaupun security komandan ya. Ada anak anggotanya. Nah, dia ini mungkin orang pekerja kali ya. Jadi disuruh apa aja mau. Iya. Kadang kalau satpam itu kan biasanya, security lah ya lebih kerennya. Sekarang tugasnya selain jaga itu, beliin rokok, beli ini. Dia enggak. Jok, lu kerjain ini. Dia mau aja, mau tahu gitu. Oh, kepo ya. Kalau saya menilai bagus sih kalau. Karena apa, masih muda ya. Nah, masih muda. Nah, saya lupa tahunnya tahun berapa. Dia dialihin ke Belawan ya. Alihin ke Belawan. Masih security. Jadi pertama-tama ikutlah ya, ada orang operasi yang mau kerja ya, mau clearin, mau ke kapal, mau apa. Nah, kepo-nya tadi itu ikutlah katanya. Nah, selama kegiatan ya situasinya aman sih mungkin bisa lah. Pertama nganter dulu lah. Iya. Nganter. Oke. Lama-lama ya yang misalnya si A yang nyuruh kan, wah Joko ini udah bisa, udah dikenal gitu. Akhirnya kerjaan dia itu secara perlahan diinin, dialin. Nah, jadi terakhir, kok maunya jadi security atau mau jadi operasional gitu? Wah, dia siap aja. Ya udah, terakhir kita alihkan lah ke ini. Jadi yang kebetulan yang security itu kita op semua. Security kita op, kita rekrut jadi ke karyawan pertama masih kayak outsourcing atau apa? Apa istilahnya dulu ya? Bukan harian sih, kontrak. Kontrak setiap tahun perpanjang gitu. Karena kita cabang nggak punya wewenang untuk mengangkat langsung, kita hanya mengusulkan ke kantor pusat. Dia orangnya supel ya. kocak. Dan kepo ya pastinya. Bergaul. Oke. Nah, cuma ada kalau orang operasional ada bandelnya juga kan. Kalau nggak bandel sih nggak guna jadi orang operasional. Di toko-toko orang nanti. Ya, di samping operasional, saya yang salut satu ya. Dia mau kuliah. Oh, itu. Dia kuliah khusus ke ini juga, ke Akademi Maritim. Paling tua. Ya, ada sih banyak teman-teman saya udah jadi pejabat lah katakan kayak gitu. Tapi masih main kemari. Masih main dia. Kita pun kayak gitu juga kan. Kita welcome 24 jam. Saya sih mulai gini ya. Jadi orang itu jangan sombong. Karena sombong itu milik Allah. Kalau manusia sombong berarti dia menganggap dirinya sama dengan Allah. Itu akan hancur. Percayalah. Nah, sudah itu kalau kita mau maju, kita jangan istilahnya gengsi atau apa gitu. Saya lihat dia dari bawah. Lu waktu di mana sekali tuh yang kecelakaan? Waktu siapa? Di apa? Pernah juga. Di sini di apa? Enggak, waktu di perusahaan mana kecelakaan? Andika. Nah, Pernah juga. pernah. Dia ada kecelakaan. Enggak ada, Ben. Kita dapat kabar. Kita sini urunan. Datang berapa orang ke sana. Nangis sama istrinya. Nggak tahu deh. Ya, kita namanya walaupun sudah keluar ya masalah baik buruk kita masih ini
Nangis dia. Itu diingat bener sama dia ini. Jadi Gimana tuh Pak ceritanya Pak coba? jujur saya terdidik disiplin tentang kekeluargaan, tentang pekerjaan ada di pesan ini. Gimana Pak? Segi kekeluargaan seberapa dalam? Iya, luar biasa. Saya mendapatkan ilmu banyak di karena lain. Kita bukan membesarkan perusahaan tidak, tapi memang itulah. Tapi kan mental, karena disiplin, kamu yang mau tahu iya, disiplin gitu. itu dia. Yang penting apapun yang di pekerjaan adalah tanggung jawab. Itu aja selesai. Tanggung jawab pekerjaan itu harus diselesaikan. Apa yang kita diperintahkan harus kita kerjakan dengan baik. Tanggung jawab, intinya tanggung jawab. Dimanapun kita bertempat, tanggung jawab. Sebelum Selesai. Bapak sempat kecelakaan di sini, Sempat kecelakaan. Setelah keluar, Setelah keluar ya. setelah keluar. Namun dari sini juga. dibantu dana, kumpul nih karyawan, Heeh. kumpul dana karyawan. Saya nggak ada uang untuk ke dukun patah tuh, bayangkan. Oh. Selamat saya pada waktu itu. Itu yang Iya. terkesan sekali bagi saya. Saya katakan karena itu persaudaraannya itu wah sangat kental, kepedulian juga sangat kental. Nah, itu dia. Jadi mudah-mudahan bisa menjadi contoh perusahaan-perusahaan lain bangun hal yang seperti ini. Sorry ya. Kalau DPRD ya, Iya. kamu kan merupakan perwakilan rakyat. Kamu punya konstituen di daerah Iya. kamu. Jadi apa yang diamanahkan oleh orang pemilih-pemilih kamu Iya. itu jaga amanahnya. Siap, siap. Itu sama Bang Joko dia seperti ini. Hari-hari kalau misalnya ada kegiatan kumpul persiapkan semua kapal sandar, nanti kadang ke balik ke dermaga proses kapal sandar ya macam mana begini adanya lah. Kadang sampai kalau malam jelang pagi sampai ada kapal lagi yang lain mau berangkat ya tetap standby di kantor. Kesannya sama beliau tuh sekarang ini ya dia apa adanya masih seperti dulu gitu. Dan pesannya canda-candaannya segala macam orangnya, pesannya itu tadi kalau bisa amanah lah. Masyarakat ini kan sekarang ini membutuhkan sosok-sosok pemimpin-pemimpin yang betul-betul merakyat gitu. Ya kayak Bang Joko salah satunya, dia memang dari apa namanya, dari cara kalau kita bilang dari bawah dasar dulu kan merintis sampai sekarang ini ya alhamdulillah bersyukur juga punya sahabat teman satu teamwork kerja dulu dapat punya jabatan yang inilah yang diamanatkan ke beliau gitu, yang mudah-mudahan amanah. Udah itu tetap rendah hati, tidak sombong, terus gebrakan-gebrakan beliau ke masyarakat bawah itu terus diingatkan. Perusahaan ini pelayaran juga. Kami selalu, aku suka ke Bandung karena kan banyak kawan-kawan kuliah di situ. Di rata-rata Kayak dapat magang gitu Pak ya? Iya, magang tuh adik-adik junior percaya kalau aku dari security dan percaya. Masa bisa security di DPR kan? Ini udah berkawan-kawan di sini. Ini saksi kalian, betul kan? Iya Pak. Dulu pun Bang Joko sering juga kita tanyakan kalau masalah apa segala macam gitu. Dan minta pendapat juga lah. Belajar banyak lagi. Saling sharing ya. Istilahnya kami ini semua belajar, saling sharing gitu. Jadi Dari sisi sosial sih kita lihat bagus sih, nggak ada apa, nggak kayak apa, nggak menyombongkan diri. Gitu. inilah kenang-kenangan sebelum saya DPR. Ini keluarga jadi tante, ini om saya. Ini om saya. Oke Pak. Disinilah Blawan ini Bagan di perumahan salah satu perumahan nelayan
yang ada di Bagan Binjai. Selalu saya dulu ketika saya kerja di Belawan masih menjabat sebagai security ya, sebagai security dan operasional pelabuhan. Rumah inilah tempat saya singgah. Kadang kalau saya keletihan, capek ya, ini singgah di rumah ini. Kebetulan pemilik rumah ini masih om saya, dua adik dari mak saya. Ya dikenal sini Pak Abu di sini ya. Pak Abu dikenal, Pak Abu, Haji Abu. Disinilah tempat saya dulu selalu beristirahat. Dulu saya pernah sama teman-teman di Belawan ini selalu berkonsultasi atau curhatan tentang rakyat, terutama nelayan ini, kehidupan nelayan ini. Pernah saya berpikir seandainya saya jadi anggota dewan, aduh betapa apanya kita ingin berpikir mewakili rakyat-rakyat yang ada di nelayan ini tentang kehidupan perekonomiannya, agar bisalah pemerintah peduli dan bisa memperjuangkan tentang untuk meningkatkan perekonomian para nelayan yang ada di Belawan ini. Gimana Pak Joko Pak di sini selama bekerja di apa? Oh, Sering kemari gitu? sering kemari. Alhamdulillah kelakuannya bagus, tidak ada mempersulit karyawannya. Nah, dan rekan-rekannya juga sering pernah dibawanya kemari. Kunjungan kita tadi hari ini sudah saya bernostalgia di kantor perusahaan pelayaran tempat saya bekerja di PT Karana Line. Tadi saya sudah, kemudian di perusahaan band lain tempat teman-teman saya juga di situ, satu profesi dulu di pelayaran. Dan terakhir kita berkunjung di perumahan para nelayan di Bagan Belawan, sambil bernostalgia juga tadi melihat keadaan penduduk setempat. Timbul rasa keinginan saya kemarin untuk bergabung ke dunia politik ketika saya melihat keadaan masyarakat lemah, ekonomi lemah. Timbul inspirasi saya untuk menjadi wakil rakyat. Cuman kalau wakil rakyat tentunya harus terjun di dunia politik, harus mengikuti partai kan. Iya. Jadi saya baru gabung di partai tahun 2012 di Partai Gerindra. Cukup lama memang 2012, teman sebagai anggota biasa, nggak pernah ini kan. Untuk jadi pengurus, sekali pengurus di Kecamatan Binjai Timur ya, itu terakhir pengurus. Selanjutnya saya tetap, walaupun saya sudah berpartai, aktivitas tetap di Belawan. Di kesempatan tahun 2019 dalam pemilu tahun 2019 Pileg, saya ikut nimbrung di situ. Tapi kemarin itu sempat saya hampir tidak yakin kalau saya bisa menang gitu, karena bagaimana kita tidak memiliki dana begitu banyak. Tapi saya yakin tidak semuanya serba dana ya, serba uang. Ternyata alhamdulillah banyak juga rakyat yang cerdas dan memilih saya, dan akhirnya saya meraih satu kursi di DPRD Kota Binjai dan sampai sekarang. Alhamdulillah dukungan keluarga cukup tinggi. Awalnya keluarga juga nggak yakin, udahlah nggak usah aja, nanti nggak bisa menang, tambah stres nanti katanya begitu. Tetapi saya yakin karena hidup ini diatur oleh Allah, ya kan. Saya yakin, aku yakin, saya beri kepercayaan, saya berikan masukan kepada keluarga, meyakinkan kepada keluarga. Alhamdulillah keluarga yakin dan restu, terutama restu orang tua ya, restu seorang ibu, walaupun ibu mertua, beliau merestui, dan akhirnya ya dukungan mereka luar biasa. Hasil intinya sampai saat ini dukungan mereka tetap
memberi support kepada saya dan selalu menasihati saya agar jangan lupa tetap cooling down, tetap ya bersahaja, tetap turun ke lapangan, tidak boleh sombong, bahwasanya wakil rakyat itu sedang memegang amanah, jalankan amanah yang sebaik-baik mungkin, itu dia. Jadi Pak ini kan hampir setahun Pak ya, udah 9 bulan lah tepatnya kurang lebih Bapak menjabat Pak. Saya jabat dari bulan September ya, September ini sekarang sudah bulan Mei, sekitar 7 bulan ya, 7 bulan sudah berlangsung, dan insya Allah saya tetap melaksanakan amanah itu dan tetap saya terkonsentrasi bagaimana kita bisa melayani rakyat dengan baik, karena rakyat ini hanya keinginan beliau itu tidak banyak, pelayanan aja, pelayanan dilayani dengan baik. Setelah hampir setahun ini Pak, apa Pak yang Bapak lihat setelah DPR ini? Dinamika di masyarakat gitu, maksudnya Banyak permasalahan. Nah, sedikit lah. Banyak masyarakat itu yang paling utama dikeluhkan pelayanan tadi, pelayanan pemerintah terhadap masyarakat, terutama yang paling banyak keluhan pembuatan KTP. Nah, kalau untuk ekonomi ya sedikit lah, tapi kalau dokumen pribadi KTP KK itu katanya dipersulit, padahal saya cek itu nggak begitu. Cuman memang waktu aja yang membuat mereka agak kurang puas atas pelayanan itu. Jika di periode mendatang Bapak nggak terpilih lagi di DPR dan Bapak nggak jadi anggota DPR lagi, apa yang Bapak lakuin? Saya ya kalau periode berikutnya saya tidak DPR lagi, saya kembali ke masyarakat biasa dan berbaur kepada masyarakat biasa. Kemungkinan terus akan berkoordinasi tetapi kepada wakil-wakil rakyat yang duduk setelah saya. Mungkin itulah, akan berkoordinasi terus bagaimana melakukan pelayanan yang terbaik sebagai wakil rakyat. Dan saya akan berbagi ilmu kepada calon-calon anggota dewan yang berikutnya nanti. Sekarang kita menuju pelabuhan Dermaga Ujung Baru sambil mengenang coba penyandaran kapal. Udah rindu lihat pelabuhan, bagaimana menyandarkan kapal agar teman-teman bisa tahu proses penyandaran kapal. Memang yang dulunya Pak Joko ini dulunya adalah termasuk karyawan kita, dia anggota staf operasional PT Kanan Belawan. Ya memang saya salut, orangnya gigih, dan kita sama sekali juga nggak menyangka bahwasanya dia akan ikut menjadi anggota dewan. Saya tidak ada yang spesial, tidak ada juga, wah biasa-biasa saja. Dia anggota saya sebagai staf operasional. Kalau dalam kriteria sehari-harian tidak ada yang luar biasa, biasa-biasanya. Cuma dia orangnya itu mudah bergaul, itu aja. Dia mudah bergaul dan selalu familiar kepada semua orang. Saya rasa kunci kesuksesan dia di situ. Dia dilantik, saya juga udah pesan sama dia. Saya bangga dan salut. Tapi saya mohon kalau bisa tetap seperti komitmen awalnya, tetaplah amanah dan tetaplah berjuang untuk rakyat lemah. Itu aja. Itu aja Pak.
cukup lama lah udah saya kenal beliau ini. Dari beliau ini masih security di Pelabuhan Belawan ini kan. Dia kita bilang gimana lah. Orang ini kan bersahabat. Dia tuh enak kita bawa seluruh bisa, serius bisa, wawasannya luas. Kalau memang waktu dia misalnya masuk kapal tuh tengah malam. Dia tuh kebanyakan duduk di sini dulu nunggu kapal masuk, ya cerita sama kita apa. Ya. Saya waktu dia membilangkan bahwasan dia bakal calon dewan, saya tuh nggak percaya. Masa Mas Joko mau jadi dewan kan gitu. Sementara kita tahu dia gimana kan gitu. Orangnya periang ini gitu. Dewan tuh kan udah agak terfokus. Kemudian kan ya tahu lah kita kayak mana mau jadi dewan ini kan gitu kan. Dananya harus berapa. Saya pun nggak menyangka gitu. Tapi beliau ambisi kali. Ini saya nih Joko Basuki dari Gerindra. Binjai Timur. Masa saya bilang kan. Ya kemudian beliau kasih kartu nama kan. Karena yakin juga ini emang apa kelanjutannya terus apa enggak ini kan gitu. Gimana dia bilang kalau dia ini dari dulu ya udah biasa itu humornya gimana. Ya ceplos-ceplos aja kalau ngomong gitu. Mau diterima orang terima enggak bilangnya begini ya udah. Kalau kita yang biasa gini udah tahu Mas Joko udah biasa tuh. Mau dibilangnya apapun udah biar aja gitu. Nggak ada masalah. Nanti dia kadang-kadang di sini duduk, udah makan semua pergi dah. Udah besok ya kan ya. Nggak masalah sama kita. Tapi ya kita kayak mana kita bilangnya, namanya juga kita teman. Udah, ya besok juga dia balik lagi sini. Itu aja. Ya kalau amanahnya suara rakyat itu tolong dijaga kan gitu. Apapun kebutuhan rakyat tuh kalau bisa dibantu. Kita kan tahu Pak Joko tuh donatur yang nggak terbaca lagi gitu. Tengok ada orang susah bantu, tengok orang sakit bantu. Ya mudah-mudahan lah, semoga dia amanah terus sampai akhir masa jabatan. Itu aja lah. B News TV.